Assalamualaikum anak-anak Miss, gimana kabarnya hari ini? Masih tetap sehat pastinya kan? Walaupun di rumah aja kita harus tetap semangat belajarnya ya. Hari ini kita masuk materi baru nih tentang lingkaran. Apa sih itu lingkaran? Kalau misalnya kalian ingat-ingat atau kalian perhatikan, lingkaran itu sesuatu yang bulat ya kan? Lingkaran itu bulat Miss. Lingkaran itu apa contohnya ya? Lingkaran itu pizza Miss, lingkaran itu jeruk, atau lingkaran itu bola. Nah, apa aja yang berbentuk melingkar itu disebut dengan lingkaran. Kalau dalam bahasa matematikanya, lingkaran adalah sebuah kurva tertutup pada bidang datar yang setiap titiknya memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik tetap. Titik tetap tersebut dinamakan titik pusat lingkaran. Jadi lingkaran itu nih seperti ini. Lingkaran itu sebuah kurva tertutup, sebuah kurva bangun datar tertutup yang jarak setiap titiknya itu sama terhadap satu titik yang tetap. Satu titik yang tetap itu disebut titik pusat lingkaran. Yang namanya titik pusat dia berada di tengah-tengah. Sama seperti kalian punya pusat kan di rumah kan? Diri kalian punya pusat kan? Kok pusatnya di rumah? Di badan kalian ini ada pusatnya kan? Pusat itu berada di mana? Di tengah-tengah kan? Dia di tengah antara pusat ke kepala sama pusat ke bawah itu biasanya sama panjangnya ya. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran yang pertama itu ada titik pusat, jari-jari, dan diameter lingkaran. Titik pusat adalah satu titik yang tetap yang jarak antara titik pusat dengan titik lainnya itu sama. Nih dia titik pusat. O adalah titik pusat lingkaran. Bahasa lingkarannya Miss buat kayak gini aja ya. Kemudian yang kedua jari-jari. Kalian pernah naik sepeda enggak? Atau pernah naik sepeda motor enggak? Pernah kan? Jari-jari itu biasanya di mana? Di antara tengah ke ujung bannya kan? Itulah dia jari-jari. Jadi jari-jari itu adalah bagian setengah dari lingkaran itu tadi. Kalau kalian pernah naik sepeda dari dia yang ujung pusatnya itu tadi ke ujung ban itu jari-jari. Jadi kalau di sini jari-jarinya adalah OA. Jadi si OA itu tadilah si jari-jari tadi. Kemudian yang ketiga diameter. Diameter itu adalah garis yang membelah dua sebuah lingkaran. Itu paling cara gampang mengingatnya. Diameter adalah garis yang membelah atau membagi dua sebuah lingkaran. Kalau jari-jari tadi setengah dari diameternya. Kalau jari-jari tadi dari O ke A, kalau dia diameter dari B ke A. Dari B ke A itu adalah diameter. Oke, gampang kan? Kita lanjut. Yang B ada busur lingkaran, tali busur, apotema, tembereng, dan juring. Yang pertama busur. Kita bahas dulu pengertiannya, nanti Miss jelaskan melalui gambar dia di mana letaknya. Busur adalah sembarang bagian dari keliling lingkaran. Sedangkan tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan sembarang dua titik pada lingkaran. Gimana itu Miss? Nanti sabar. Yang ketiga apotema. Ruas garis yang ditarik dari titik pusat dan tegak lurus tali busurnya. Yang keempat tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya yang bersesuaian.
Yang terakhir ada juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh sembarang 2 jari-jari dan busur lingkaran. Oke, perhatikan. Yang pertama busur. Busur itu semua yang mengelilingi ini lingkaran itu disebut busur. Jadi sembarang bagian, misal dari sini ke sini A, B, berarti ini busurnya dari A ke B. Ini Miss tebalkan ya. Ini busur, dari A ke B itu busur. Atau dari A sini mengelilingi sampai B yang sini, itu juga namanya busur. Oke? Ini agak Miss panjangkan ke sini aja ya. Biar enak kita langsung ke tali busurnya. Ini busur A ke B tadi. Sedangkan tali busurnya ruas garis yang menghubungkan. Jadi dari sini ke sini, ini talinya ini tadi, dari titik ini ke titik ini, itu disebut tali busur. Kalau yang melengkung itu busur, kalau yang lurus yang menghubungkan titik 2 titik busur tadi itu disebut dengan tali busurnya. Oke, yang ketiga apotema. Apotema itu ruas garis yang ditarik dari titik pusat dan tegak lurus di tali busur. Ini dia. Nih O ya, titik pusatnya O kita buat. Ini dia tadi, ini si apotema. Tegak lurus, biasa kalau tegak lurus ada lambang siku-sikunya. Jadi kalau ditarik di sini garis, maaf ya, kurang lurus. Kalau ditarik di sini garis, dia membentuk segitiga siku-siku. Ini ya apotemanya, berarti ini kita buat C ya. Berarti apotemanya dari titik O ke C. Kita buat dulu ya, yang busur tadi A ke B. Kalau busur dia ada tanda melengkungnya. Kenapa? Karena dia kan melingkar kayak Miss bilang tadi. Kalau tali busur, tali busur AB dari titik A ke titik B. Apotema OC. Apotemanya OC. Oke, dari titik O ke titik C itu apotema. Lanjut tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur yang bersesuaian. Jadi ini dia apotema itu daerah yang dibatasi oleh tali busur. Ini dia tadi biasanya diarsir itu kalau di soal. Ini bisa apotema, yang di sebelah sini ini juga bisa apotema. Yang pasti apotema itu daerah yang dibatasi oleh tali busur. Berarti kalau yang ini tali busur, ini tembereng. Maaf ya. Dia ada tembereng kecil, ada tembereng besar. Ini tembereng kecilnya. Ini tembereng besar. Oke, jadi daerah yang diarsir itu yang disebut dengan tembereng. Yang terakhir, juring. Kita buat di sebelah sini ya. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh sembarang 2 jari-jari dan busur lingkaran. Kita buat ini lingkaran dengan titik pusat O. Jari-jarinya kita buat di sebelah sini nih. Ini misalnya M. Kemudian kita tarik lagi jari-jari di sini. Ini misalnya N. Perbesar aja lah ya. Ini M, ini N. Ini yang ini tadi, ini yang disebut dengan juring. Jadi juring itu potongan dari bagian lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari. Busurnya ini tadi maksudnya apa, Miss? Yang ini tadi kan ada batasan busur dari busur M ke N.
Itu dia maksudnya tadi. Atau cara gampangnya kalau mengingat juring, kalian pernah makan pizza kan? Pasti pernah lah ya. Kalau misalnya pizza itu kan melingkar, ya kan? Pizza itu melingkar. Kemudian kan yang penjual tadi atau yang membuat dipotong kan? Bagian potongan dari pizza itu bisa kita bilang sebagai itu juringnya. Paham kan? Paham lah pastinya. Oke, itu kita materi kita hari ini tentang lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Miss harap ini bisa kalian catat di buku catatan kalian. Nanti ada tugas khusus dari Miss. Demikian, mudah-mudahan kalian paham. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.